Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur Jalan Punala, terutama jajaran pengurus ta'mir masjid yang kami muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat pada Rasul dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kula hormati, ya napa asrep boten enjing niki. Dinginnya di luar dan di dalam masjid. Di dalam masjid lebih sejuk karena ada AC. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua, yaitu diampuni dosa-dosa dan diangkat derajat kita. Dalam suatu hadis disebutkan isbaghul wudu' alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu menyempurnakan wudu ketika keadaan dingin. Seumpama kita lebih memilih tidak menyentuh air karena udara yang sangat dingin, airnya juga ikut dingin. Tapi karena kita beriman dan kita beramal, kita lawan rasa dingin dan tetap menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, di antara sebab diampuninya dosa-dosa dan diangkatnya derajat kita adalah kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ini ternyata berhubungan atau bertepatan dengan hadis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berada di judul Mukhtaratun min wasayahu wa ahadithihi syarifah fi husnil khuluqi, yaitu wasiat-wasiat dan hadis-hadis pilihan tentang akhlak yang baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca atau mempelajari 7 wasiat Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama 5 wasiat Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda kepada Anas bin Malik, asbighil wudu yazdad umruk wa akthiris salam ala man lakit takthur hasanatuk wa sallim ala ahli baitik takthur barakatuk walzam salatat duha fa innaha salatul awwabin ya Anas irhamis saghir wa waqiril kabir takun qarini fil jannah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi. Ada 5 wasiat Rasulullah SAW pada sahabat Anas bin Malik. Yang pertama adalah asbighil wudu. Nah tadi kalau yang saya sampaikan tentang diampuninya dosa dan ditinggikannya derajat isbaghul wudu. Di sini asbighil wudu. Asbighil wudu kata perintah. Asbighil wudu artinya menyempurnakan wudu. Wudu dengan sempurna. Nah, ini perlu berarti bagi kita mempelajari fikih wudu. Bagaimana rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya yang membatalkannya. Kemudian di sini ada keutamaan dari menyempurnakan wudu di samping hadis yang tadi. Di hadis ini yang berupa wasiat, karena diawali dengan kata-kata ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani berarti telah berwasiat kepadaku. Niki Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ausani, telah berwasiat kepadaku siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat berarti sesuatu yang sangat penting. Napa keutamaan dari menyempurnakan wudu tadi? Di wasiat ini yazdad umruk,
bertambah umurmu. Di riwayat yang lain, yazid fi umrik, niscaya Allah menambahkan umurmu. Di riwayat yang lain, yuzad fi umrik, fi umurik, ditambahkan bagimu umurmu. Nah, ini ada arti harfiah, ada maknawiyah. Karena kita fahami umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup kemungkinan atas izin Allah ditambah, bisa. Nah, tapi yang populer di kalangan kita, maksud dari tambahkan umur niku napa keberkahannya. Bagaimana umur yang berkah itu? Dimudahkan untuk beramal soleh. Imam An-Nawawi niku umurnya hanya 45 tahun, tapi berhasil menyusun dan menuliskan kitab-kitab tentang keilmuan. Dalam segala lini keilmuan itu Imam Nawawi banyak menulis kitab. Di antaranya yang paling populer dan familiar di antara kita adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi 40 hadis Imam Nawawi. Bukan berarti hadisnya Imam Nawawi, yang menyusun dan menghimpun Imam Nawawi. Itu di segala penjuru muka bumi itu dikaji. Nah, saking keberkahannya, 45 tahun saja umurnya. Itu baru karya satu karya beliau, banyak yang lain. Nah, kalau kita mengamalkan wasiat ini, wudunya disempurnakan, tidak kupu, tidak was-was, insya Allah mendapatkan keutamaan apa? Umur yang barokah. Artinya umur ini bermanfaat dalam ibadah dan ketaatan. Yang kedua, wa aktsiris salama ala man lakit takthur hasanatuk, dan perbanyaklah salam, mengucap salam dan menebar salam, ala man lakit, kepada orang yang kamu temui. Berjumpa seseorang kita mengucapkan salam, nyapa, menjadi orang yang cinta damai, boten sombong, tidak mau menyapa orang lain. Ngaten nggih? Ala man arafta wa man lam ta'rif, dalam hadis yang lain, baik kamu kenal orang itu atau tidak, senyum, ucapkan salam. Ngaten nggih? Apa keutamaannya? Taktsur hasanatuk, akan menjadi banyak sekali pahala kebaikanmu. Pahala kebaikan dan amal kebaikan yang baik. Kemudian dikhususkan oleh Rasulullah SAW, wasallim ala ahli baitik taktsur barakatuk, dan perbanyak juga mengucapkan salam kepada keluargamu, niscaya akan lebih banyak keberkahan dalam hidupmu. Barokah, usianya barokah, rezekinya barokah, napa-napa barokah, anak cucunya barokah, istri, bagi suami istrinya menjadi istri yang solihah, yang barokah. Karena barokah itu mencakup segala kebaikan, Bapak Ibu. Ternyata salah satu kuncinya mengucap salam. Masuk rumah mengucap salam, ketemu anak mengucap salam, anak ketemu orang tuanya mengucap salam. Dan yang terpenting adalah berperilaku dengan perilaku yang mencerminkan salam itu sendiri, yaitu orang terjauhkan dan terhindar dari keburukan kita. Assalamualaikum, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian bagimu. Dan kita kalau udah mengucapkan seperti itu ke orang lain, berarti kita harus menjadi sosok yang seperti itu. Tidak hanya berupa ucapan. Walzam salatat duha fa innaha salatul awwabin. Ilzam, senantiasalah melakukan salat duha, karena sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan urusan dunia, jam-jam sak moten repot-repote urusan dunia, menyempatkan waktu sujud kepada Allah, salat duha. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, doa salat duha itu tentang rezeki. Sehingga disimpulkan di antara keutamaan salat duha ini bisa memudahkan urusan rezeki. Allahumma inna duha duhauka, kan? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih berada di atas atau di langit, fa anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau di muka bumi atau di dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, kalau jauh dekatkanlah. Wa in kana haraman fa tahhirhu, kalau haram sucikanlah, jadikanlah rezeki saya halal. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, dan apabila rezeki saya susah atau sulit, mudahkanlah. Itu doa salat duha. Coba bayangkan keutamaannya. Kemudian
yang terakhir, wasiat terakhir yang kelima kepada Anas bin Malik adalah, ya Anas irhamis saghir wa waqiril kabir takun qarini fil jannah. Wahai Anas, irhamis saghir, sayangilah anak kecil. Wa waqiril kabir, dan hormatilah orang yang lebih tua darimu. Takun qarini fil jannah, niscaya kamu akan menjadi pendampingku di surga nanti. Ternyata di antara kunci surga Bapak Ibu niku kepada anak kecil kita sayang, kepada orang yang lebih tua daripada kita hormat. Mugi-mugi 5 wasiat ini bisa kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan kita ulang secara singkat: menyempurnakan wudu, memperbanyak mengucapkan salam dan menebarkan salam pada orang yang kita jumpai, baik kenal ataupun tidak. Kemudian mengucapkan dan menebarkan salam pada keluarga kita biar keberkahan bertambah, dan melakukan sholat duha, serta menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan mawon kang saged kita pelajari injil menika kirang lebih nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.